Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini nama Nova Ihsan Edward. Di sini akan mempresentasikan tentang proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Ketika Nabi Muhammad SAW masih hidup, beliau tidak mengajarkan secara langsung bagaimana cara memilih pemimpin hingga beliau meninggal. Hari ini secara tidak langsung bahwa ajaran Islam memberi kebebasan untuk memilih siapa yang layak untuk menjadi pemimpin. Sejarah tentang proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin memberikan pelajaran berharga bagaimana cara memilih pemimpin umat. Berikut ini merupakan pembahasan tentang proses pengangkatan Khulafaur Rasyidin. Untuk mengetahui penjelasan selengkapnya proses pengangkatan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Semasa hidup Nabi Muhammad SAW tidak pernah menitipkan pesan dan menunjuk tentang siapa kelak yang akan menjadi pengganti dan penerus atas kepemimpinannya. Sepeninggal beliau terjadi beberapa perselisihan antara ketika proses pengangkatan khalifah, khususnya antara kaum Muhajir dan Ansor. Kaum Ansor menawarkan Sa'ad bin Ubadah sebagai khalifah dari golongan mereka, dan Abu Bakar menawarkan Umar bin Khattab dan Abu Ubaidah. Abu Bakar menegaskan bahwa kaum Muhajirin telah diistimewakan oleh Allah SWT, lantaran pada permulaan Islam mereka telah mengaku Muhammad sebagai nabi dan tetap bersamanya dalam situasi apapun, hingga pantaslah khalifah muncul dari kaum Muhajirin. Umar bin Khattab menolak usulan dari Abu Bakar. Umar mengatakan bahwa Abu Bakar yang lebih pantas menjadi khalifah dari kaum Muhajirin. Pasca melalui musyawarah, maka disepakati bahwa Abu Bakar yang pantas menjadi khalifah. Adapun kesepakatan tersebut antara Abu Bakar Siddiq merupakan orang pertama yang mengakui peristiwa Isra Mi'raj, menemani Nabi Muhammad SAW berhijrah ke Madinah, sangat gigih dalam melindungi orang yang memeluk Islam dan menjadi imam sholat menggantikan Nabi Muhammad SAW ketika sedang sakit. Pasca sepakat, Umar bin Khattab menjabat tangan Abu Bakar dan menyatakan baiatnya kepada Abu Bakar, lalu diikuti oleh Sa'ad bin Ubadah dan umat Islam seluruhnya. Abu Bakar menamanya dirinya sebagai Khalifatul Rasul atau sebagai pengganti Rasul. Proses pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab. Sebelum meninggal, Khalifah Abu Bakar bertanya kepada para sahabat tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai pengganti. Beliau menanyakan hal itu kepada Abu Rahman bin Auf, Utsman bin Affan, Ais bin Hari Sa'id bin Zaid, serta sahabatnya dari kaum Muhajir dan Ansar. Pada umumnya mereka setuju dengan Abu Bakar dan kemudian disetujui oleh kaum muslim dengan serempak. Ketika Abu Bakar sakit, beliau memanggil Utsman bin Affan untuk menulis wasiat yang berisi tentang penunjukan Umar bin Khattab sebagai pengganti. Tujuannya, ketika meninggal beliau tidak ada kemungkinan perselisihan di kalangan umat Islam untuk masa khalifah.
Keputusan Abu Bakar tersebut diterima oleh umat Islam hingga mereka secara beramai-ramai membaiat Umar sebagai khalifah. Dengan demikian, keputusan tersebut bukan keputusan Abu Bakar sendiri, tapi persetujuan umat muslim semua. Umar mengumumkan dirinya bukan sebagai khalifatul Rasul atau pengganti Rasul, tapi sebagai Amirul Mukmin atau pengurus urusan orang mukmin. Umar menjabat sebagai khalifah selama 12 tahun. Proses pengangkatan Khalifah Utsman bin Affan ketika Umar sakit keras lantaran tertikam oleh budak Persia, beliau membentuk tim formatur yang terdiri dari Utsman bin Affan, Ali bin Abi Thalib, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, dan Sa'ad bin Abi Waqqas. Tugas tim formatur memilih salah seorang di antara mereka sebagai pengganti. Abdurrahman bin Auf dipercaya menjadi ketua tim formatur. Pasca Umar bin Khattab wafat, tim formatur mengadakan rapat. 4 orang mengundurkan diri sebagai calon khalifah hingga tinggal 2 orang, salah satu Utsman bin Affan dan Ali bin Abi Thalib. Proses pemilihan mengalami kesulitan lantaran berdasarkan pemilihan umum bahwa masyarakat menginginkan Utsman bin Affan menjadi khalifah. Sedangkan di antara calon pengganti Umar bin Khattab terdapat perbedaan pendapat, di mana Abdurrahman bin Auf cenderung mengikuti Utsman bin Affan, Sa'ad bin Abi Waqqas ke Ali bin Abi Thalib. Hasil kesepakatan dan persetujuan umat Islam, maka diangkatlah Utsman bin Affan sebagai pengganti Umar bin Khattab. Beliau diangkat di usia ke-70 tahun menjadi khalifah selama 12 tahun. Pengangkatan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Pasca meninggal Khalifah Utsman bin Affan, umat Islam tinggal di Madinah bingung siapa yang menggantikan Utsman bin Affan. Kemudian ada usulan untuk mengangkat Ali bin Abi Thalib yang menjadi pengganti Utsman bin Affan. Usulan tersebut disetujui oleh mayoritas Islam kecuali mereka yang pro Muawiyah bin Abi Sufyan. Pada awalnya Ali bin Abi Thalib menolak tawaran usulan tersebut dan dia mau menerima jabat khalifah. Dia melihat situasi yang kurang tepat lantaran banyak terjadi kerusuhan di mana-mana. Beliau situasi ini harus diatasi dan dibereskan terlebih dahulu sebelum berbicara masalah kepemimpinan antara antara desakan sangat kuat. Akhirnya Ali bin Abi Thalib menerima tawaran jabatan sebagai khalifah menggantikan khalifah sebelumnya, Utsman bin Affan. Peristiwa itu terjadi pada 23 Juni 656 Masehi.
Ali bin Abi Thalib menghadapi beberapa kelompok yang menuntut pengusutan terhadap pembunuhan Utsman bin Affan, dan beliau diminta untuk segera menghukum para pelakunya.